Salam continuous improvement, let's go! Saat ini kondisi eksternal sangatlah luar biasa. Mulai selling price yang turun, harga material naik, dan juga kurs yang tidak stabil, mengakibatkan profit kita cenderung menurun. Untuk tetap survive dan tumbuh berkembang, maka continuous improvement dan inovasi harus dijalankan oleh seluruh karyawan. DSN Temanggung memiliki 3 media continuous improvement. 1. UCP, 2. UCC, yang ketiga adalah SS. Untuk menjalankan continuous improvement dengan baik, maka harus memahami sistematika 8 langkah dan 7 alat. Ayo teman-teman, kita mulai belajar sistematika continuous improvement. Langkah 1, pemilihan tema. Untuk memilih tema yang baik, harus sesuai dengan Key Performance Indicator atau KPI dari masing-masing bagian. Selain itu, pastikan tema yang dipilih adalah prioritas masalah yang sedang dihadapi. 6 tahapan menentukan tema sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. 2. Prioritas masalah. 3. Menentukan tema. 4. Analisa dampak jika tidak diperbaiki. 5. Menentukan target. 6. Membuat schedule dan approval. Langkah 2, mengidentifikasi penyebab. Kita harus melakukan gemba dan menganalisa dari segala aspek untuk menentukan penyebab dominan. Ada 5 faktor yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi penyebab tersebut. 1. Tinjauan objek masalah. Mencari kemungkinan penyebab. 3. Stratifikasi penyebab. 4. Memetakan dan analisa akar penyebab. 5. Validasi akar penyebab terhadap tema. Langkah 3. Menentukan solusi terbaik. Lakukan scoring terhadap alternatif solusi tersebut dari 3 sisi. Yang pertama, waktu pengerjaan. Yang kedua, biaya pelaksanaan. Yang ketiga, efektivitas terhadap alternatif solusi yang terbaik. Hasil scoring tertinggi adalah solusi yang dipilih. Jadi, ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan solusi terbaik. 1. Membuat alternatif. 2. Analisa dan menentukan solusi. 3. Resiko penghambat solusi. Langkah 4, perencanaan perbaikan. Dalam merencana perbaikan harus sesuai dengan root cause di langkah 2, dengan memperhatikan aktivitas, batasan, waktu, dan PIC yang bertanggung jawab. Ada 2 aspek yang harus diperhatikan dalam merencanakan perbaikan. 1. Menyusun rencana perbaikan. 2. Pengesahan dan dokumentasi. Langkah 5. Implementasi perbaikan. Di dalam implementasi perbaikan yang harus kita lakukan adalah mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Ada 2 aspek di dalam implementasi perbaikan. 1. Menerapkan perbaikan. 2. Memantau dan mengukur progres. Langkah 6. Evaluasi hasil. Pada langkah ini, kita amati dan kita lihat bagaimana aspek-aspek yang di langkah 1 dan perubahannya setelah dilakukan implementasi perbaikan. Ada 4 hal yang harus diketahui dalam menerapkan dari evaluasi hasil. 1. Analisa hasil dan peningkatan. 2. Dampak sebelum dan sesudah. 3. Perhitungan cost dan benefit. 4. Perubahan pencapaian KPI. Langkah 7. Standarisasi. Untuk menjamin hasil QCC ini berjalan secara konsisten, maka dimasukkan ke dalam instruksi kerja, SPM atau SOP. Dan pastikan SOP tersebut ditandatangani oleh atasan yang berwenang. Dan jangan lupa disosialisasikan ke bagian yang terkait. 3 poin yang harus diperhatikan dalam proses standarisasi. 1. Mengusulkan standar baru atau perubahan. 2. Pengesahan standar baru. 3. Sosialisasi standar baru. Langkah 8 adalah tema berikutnya. Dalam menentukan tema berikutnya, sama dengan langkah 1, bagaimana teman-teman harus
mengidentifikasi masalah yang ada. Setelah itu, temukan prioritas masalah yang akan teman-teman jadikan sebagai tema berikutnya. Tujuh alat continuous improvement. Stratifikasi. Stratifikasi adalah proses mengelompokkan data ke kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab masalah. Check sheet. Check sheet atau lembar pemeriksaan yaitu formulir kertas dengan item yang telah distratifikasi dan disusun sehingga memudahkan kita dalam pengisian. Pareto diagram ini biasanya digunakan pada langkah 1 untuk menunjukkan masalah mana yang paling dominan. Fishbone diagram adalah sebuah tool untuk melakukan analisa sebab akibat sehingga ditemukan root cause atau akar masalah. Dengan melakukan pengujian pertanyaan mengapa disebabkan oleh sampai ketemu akar masalah. Ini akan diuji balik dengan pertanyaan item ini mengakibatkan apa sampai ketemu di ujung masalahnya. Scatter diagram. Scatter diagram adalah diagram yang menunjukkan sebab akibat antara dua hal. Dua hal tersebut kita identifikasikan sebagai sumbu X dan akibatnya sumbu Y. Setidaknya dalam membuat scatter diagram terdapat 30-50 data. Histogram adalah diagram yang berbentuk batang. Diagram ini digunakan untuk menampilkan persebaran data frekuensi menjadi segmen atau grup tertentu. Diagram ini biasanya digunakan untuk informasi tentang distribusi penyebaran grup data seperti defect atau kegagalan. Selanjutnya, grafik control chart yang merupakan grafik untuk melihat tren data dari waktu ke waktu. Apakah data tersebut ada di antara batas atas dan juga batas bawah atau di luar batas tersebut. Budaya kita.